Dan tentu juga untuk orang yang akan berpariwisata pasti akan lewat bandar udara. Sehingga memang kita harapkan bahwasanya sebelum dia mencapai satu destinasi wisata sampai di bandara sudah terasa gitu nuansa dari wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast kami Satria Berkabar. Udara agak cukup kencang, ada angin, dan hari ini saya lagi-lagi, kenapa saya katakan lagi-lagi, karena memang sebelumnya sudah bertemu juga dengan Pak JM Angkasa Pura II, Pak Sis, dalam konteks penyerahan salah satu bentuk tanggung jawab Angkasa Pura II kepada masyarakat di Nagari Wisata Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Tapi saya nggak pernah puas gitu loh Pak Sis. Nggak pernah puasnya artinya kemarin di edisi sebelumnya Pak Sis sudah cerita kenapa Angkasa Pura II memandang perlu untuk ikut serta di dalam sebuah develop tourism di Indonesia, gitu, khususnya di wilayah kerja Bapak. Cuma sebagian penonton dan yang mengikuti podcast kami masih bertanya, apa benar itu Angkasa Pura II memang sudah sedemikian rupa berkembangnya sehingga tidak lagi hanya mengurusi soal orang kedatangan dan keberangkatan atau sebaliknya, tapi juga mengurusi soal hal-hal lain yang ada di daerah di mana tempat itu berada. Mungkin Pak Sis bisa ditambahkan lagi Pak penjelasannya tempo hari seperti di Simarasok. Nah, kasih lagi kami contoh-contoh, info-info yang menerangkan keterlibatan Angkasa Pura II itu, spesialnya mungkin di bidang pariwisata, seni budaya juga mungkin ada, ekonomi kreatif pasti ada itu. Dan silakan Pak Sis. Baik, terima kasih Pak Kadis, berjumpa lagi. Rekan-rekan sekalian, kalau kemarin kita berjumpa di Kabupaten Agam, saat ini kita ada di Bandara BIM, Pak Kadis. Tepatnya ini ada di posko Airport Fire Fighting Services, salah satu komponen yang memang harus penting dan harus ada di bandara. Dan terima kasih tadi Pak Kadis cerita-cerita terkait dengan AP2. Kok AP2 apa sih aktivitasnya sampai ngurusin sampai ikut mensupport apa yang namanya itu destinasi wisata. Kemudian juga katakanlah banyak berkolaborasi tentunya untuk peningkatan pariwisata. Jadi menurut saya Pak, karena memang bandara ini adalah merupakan pintu gerbang tentunya, pintu gerbang untuk menuju ke satu daerah ataupun provinsi. Sehingga setiap perjalanan orang, baik itu akan melakukan kegiatan bisnis, melakukan kegiatan mungkin buat bekerja, belajar, dan tentu juga untuk orang yang akan berpariwisata pasti akan lewat bandar udara. Sehingga memang kita harapkan bahwasanya sebelum dia mencapai satu destinasi wisata sampai di bandara sudah terasa gitu nuansa dari wisata. Feelnya udah dapat. Tadi Pak Kadis cerita ngobrol-ngobrol di belakang. Begitu masuk bandara, ada suara musik khas khas Bali, khas Jogja, mungkin khas Minang juga. Ada visual. Betul. Nah itu kita harapkan memang kondisi itu juga sudah ada di bandara. Dan tentunya yang kedua bahwa PT AP2 sendiri juga sebagai BUMN Pak yang mempunyai tanggung jawab sosial. Tentunya kita juga mensupport, tentunya juga kita mendukung apa yang memang tadi dinamakan ada ekosistem pariwisata yang ada di daerah. Bagaimana potensi itu bisa berkembang, bagaimana potensi itu bisa terus banyak dikunjungi orang, sehingga tentu memberikan banyak manfaat untuk masyarakat sekitar. Secara implisit mungkin barangkali contohnya Pak Sis, seperti apa yang sudah atau dan akan yang dilakukan, sehingga ini akan sedikit membuka juga ruang-ruang kita untuk berkolaborasi lebih lanjut. Teman-teman di Penggiat juga mungkin barangkali pengen mendengar itu. Silakan Pak Kadis. Tadi saya sampaikan bahwa bandara ini adalah merupakan beranda Pak pintu masuk bagi suatu daerah. Nah tentunya untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat ada apa sih wisata di daerah itu,
kita mulai dari bandaranya gitu kan. Iya. Jadi ada banyak display baik dalam bentuk video ataupun display dalam bentuk informasi yang menayangkan tentang informasi wisata suatu daerah. Betul. Dan itu ada di bandara kami Pak Kadis. Betul. Jadi kami akan ikut membantu menayangkan, kami akan ikut menginformasikan, minimal penumpang yang hilir mudik di bandara itu bisa tahu gitu Pak. Iya, informasi tentang wisata itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kami juga ikut membantu dari sisi memberikan satu sosialisasi atau pendidikan. Ya, salah satunya bagi contoh yang baru kami lakukan di sini bahwasanya pengemudi ataupun moda transportasi seperti taksi, terus kemudian ada mobil bus pariwisata. Nah, kita memberikan bekerja sama tentunya Pak dengan PARI dan juga dengan Dinas Pariwisata setempat untuk memberikan mereka bagaimana memberikan service excellent kepada para penumpang yang datang, hospitality-nya, sehingga kenyamanan bagi para penumpang yang datang, lebih-lebih yang akan berwisata itu menjadi nilai lebih Pak. Betul. Dan yang terakhir tentunya juga kami ikut memberikan support, memberikan jujur ya mungkin salah satu juga bantuan bagaimana hal-hal yang bisa mendukung lokasi wisata itu lebih berkembang ya. Baik itu dari sisi fasilitas ataupun mungkin peralatan pendukung itu dilakukan Pak oleh kami Pak. Jadi dalam rangka perwujudan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sudah kita ceritakan di bagian awal dan di edisi sebelumnya juga. Tadi Pak Sis juga sudah menceritakan kenapa apa yang memotivasi, apa yang mendasari Angkasa Pura II AP2 ini dalam rangka ikut terlibat dalam kegiatan wisata dan ekonomi kreatif. Dan kemudian juga sudah ada contohnya kemarin. Ini menarik sekali itu Pak. Kemarin Bapak cerita tadi ada pelatihan terhadap pengelola moda transportasi ya. Dan karena ini sama dengan bandara Bapak cerita tadi, mereka juga pintu terdepan kita gitu. Nah, ketika di bandara membutuhkan transportasi lanjutan, transportasi darat, maka yang langsung bersentuhan dengan tamu kita tentu saja itu teman-teman ini. Nah, bagaimana mereka melayani, memberi informasi yang baik, kemudian service excellent-nya gitu ya, sehingga ini juga akan mempengaruhi. Nah, itu kan konteksnya di daerah kita Pak. Kalau misalnya keluar, apa juga ada demikian. Saya contohkan misalnya ada rencana ataupun kegiatan menyelenggarakan expo dan sebagainya pameran di tempat lain bukan di Sumatera Barat, bukan di BIM. Apakah Angkasa Pura II juga memberikan peran yang sama seperti yang dilakukan? Itu kali Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis. Jadi memang betul Pak apa yang tadi Pak Kadis sampaikan. Selain di bandara-bandara yang di daerah-daerah ya, salah satu seperti BIM ini, kami juga mendorong kami adakan yang namanya bentuk misalkan ada semacam pameran, terus kemudian baik itu untuk UMKM ataupun buat gelar seni gitu Pak. Nah, kami juga ada karena salah satu bandar udara yang terbesar yang dikelola AP2 adalah Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dari Bandar Udara Soekarno-Hatta itu saat ini melayani kurang lebih perharinya ada 1000 pergerakan Pak, naik dan turun per hari di Soekarno-Hatta, domestik dan internasional. Dengan penumpang mungkin kurang lebih perharinya ada sekitar 150 sampai dengan 200.000 penumpang. Nah, kami rutin melakukan kerjasama membuat suatu pagelaran seni. Kemudian juga mengundang provinsi-provinsi ya yang ada di seluruh Indonesia untuk memamerkan kerajinan, memamerkan produk UMKM. Dan ini hampir full 1 bulan penuh Pak Kadis. Itu full juga difasilitasi oleh AP2. Dan emang salah satu tujuannya adalah bagaimana potensi-potensi daerah baik seni, budaya maupun produk UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang Pak, seperti itu. Nah, kalau kita bawa keluar itu bagian daripada pemasaran gitu ya. Betul Pak Kadis. Sehingga semakin terbuka peluang pasar yang bagus, yang besar, dengan masuknya, dengan mengenalnya produk-produk kita oleh di tempat luar gitu. Betul Pak Kadis. Terakhir mungkin barangkali Pak. Siap Pak Kadis. Kira-kira dengan apa yang sudah Bapak lakukan dalam bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat tadi, mungkin ada beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian para penggiat wisata kita. Dalam rangka mempertahankan
image kesan terhadap pariwisata kita kepada wisatawan tadi. Jadi setelah datang sekali, mau datang beberapa kali lagi dengan jumlah yang besar, ini kan perlu sentuhan yang luar biasa ini. Dan Bapak berada di pintu terdepan, saya pikir cukup punya kompeten di bidang itu. Karena jujur saja saya masuk ke toilet Angkasa Pura II ini nggak pengen cepat-cepat keluar Pak, karena wangi gitu ya. Kalau ke tempat lain mentok, udah. Nyarinya pun gampang kalau tempat lain Pak. Kalau tempat Bapak nggak susah nyari toiletnya, apa petunjuk. Kalau yang lain itu gampang nyarinya, maksud saya dari jauh udah kecium aromanya gitu. Oke Pak, kembali lagi ke laptop cerita kita tadi. Apa kira-kira yang bisa diberi masukan ya terhadap penggiat wisata kita yang mesti dilakukan gitu ya? Yang bentar Pak, ini bukti kita di bandara. Ada pesawat di belakang. Ini bukti di bandara. Nanti ada yang ngaco nih, nggak ada nih. Bergerak pesawatnya, bergerak. Oke Pak, lanjutkan Pak. Iya, terima kasih Pak Kadis. Jadi yang utama menurut kami adalah tentunya kolaborasi dan kerjasama Pak. Jadi baik Angkasa Pura II tentunya dengan pemerintah provinsi, tentunya dengan penggiat wisata yang ada, bahwa kita semua mesti sadar wisata gitu Pak ya. Kita sadar bahwasanya apa yang kita berikan kepada para wisatawan ataupun para pengunjung yang akan datang ke daerah kita, tentunya bagaimana membuat agar mereka tuh nyaman, mereka tuh betah dan ingin kembali lagi. Dan salah satunya ramah tamah, hospitality, sehingga memberikan kesan bahwasanya saya datang ini bukan yang terakhir gitu ya. Saya besok mau datang lagi. Kalau saya nggak datang, saya pasti akan kangen dengan daerah atau lokasi itu. Itu kalau menurut saya kuncinya Pak Kadis. Jadi memberi kesan itu yang sangat penting. Karena terpesona adalah itu juga kenangan dan sebagainya. Dan ini akan menjadi PR kita bersama. Tidak hanya penggiat wisata, masukan-masukan daripada profesional juga sangat penting. Pak Sis juga memberikan support terhadap kita bersama. Mudah-mudahan beberapa kolaborasi ini akan terus membuahkan hasil. Kita tunggu juga informasi dari teman-teman yang sudah bekerja sama dengan Pak Sis dengan Angkasa Pura II. Gimana nih progresnya sekarang gitu ya. Mudah-mudahan memberikan hasil yang baik gitu ya. Nah, itu mungkin sampai di sini dulu Pak kebersamaan kita di Bincang-Bincang di Satria Berkabar di podcast kami. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan ya. Udara cukup kencang, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga terbang. Boleh juga ada pesawatnya. Pura-pura gitu. Oke. See you.